Halo teman-teman, selamat datang di channel Tanda Tanya. Anda bertanya, saya menjawab. Emosi yang kamu rasakan sangat mempengaruhi tindakan kamu selanjutnya. Jika kamu sedang merasa senang alias emosi positif, tentu saja aktivitas kamu akan semakin ringan. Berbanding terbalik jika kamu sedang marah, kalut, dan juga sedih. Emosi negatif ini akan membuat hari kamu kian buruk dan akhirnya tidak bersemangat. Sebenarnya, bagaimana sih cara mengendalikan emosi saat sedang kalut? Wajar jika emosi kamu tersulut tiba-tiba usai mendengar kabar yang kurang mengenakan. Emosi memang kerap kali datang tanpa diminta dan di waktu yang tidak diduga. Kalau sudah begini, kamu dituntut untuk tetap tenang sembari menyingkirkan pikiran-pikiran negatif tersebut. Nah, ada beberapa cara yang dapat kamu lakukan dalam mengendalikan emosi saat pikiran kamu sedang kalut. Penasaran kan? Jangan lupa simak videonya ya. Yang pertama, buang pikiran buruk jauh-jauh. Saat sedang dilanda oleh masalah yang pelik, otak kamu akan cenderung lebih fokus memikirkan jalan keluar terbaiknya. Padahal, tanpa disadari, terkadang bukan masalah yang mendorong munculnya reaksi negatif, melainkan pikiran dan asumsi buruk yang kamu ciptakan sendiri. Maka itu, salah satu cara mengendalikan emosi bisa dilakukan dengan berhenti memikirkan kemungkinan buruk yang terus menghantui diri kamu. Terdengar klise memang, tapi menghindari diri agar tidak terlalu larut dalam masalah justru bisa meringankan beban kamu sedikit demi sedikit. Jika kamu sedang berada di keramaian atau di tengah rapat, minta sedikit waktu menenangkan diri kamu di tempat yang sepi dan nyaman. Tentunya bila kondisi tersebut memungkinkan. Mencari udara segar setidaknya dapat membantu untuk membangkitkan pikiran ke arah yang positif. Yang kedua, hindari meluapkan reaksi yang buruk. Berteriak, memaki, menangis, menjerit, bahkan menghancurkan benda yang ada di sekitar seringkali dipilih sebagai bentuk luapan emosi yang sudah tidak dapat terbendung. Namun, alangkah baiknya bila kamu memikirkan matang-matang konsekuensi apa yang akan kamu terima dari perilaku ini. Otak adalah salah satu bagian tubuh yang terlibat paling dominan saat sedang dirundung masalah. Di saat yang bersamaan, otak juga bisa kesulitan untuk membuat keputusan yang masuk akal ketika emosi sudah memuncak. Sebab tidak menutup kemungkinan masalah justru akan bertambah runyam karena reaksi kamu yang cenderung berlebihan. Sebagai gantinya, coba tenangkan diri dengan menarik napas dalam, lalu keluarkan secara perlahan. Lakukan teknik pernapasan ini selama beberapa menit. Lalu, rasakan sensasi nyaman yang berbeda dari sebelumnya. Dijamin, kamu bisa lebih berhati-hati dalam memutuskan langkah apa yang akan kamu ambil selanjutnya. Selanjutnya, yang ketiga, pancarkan emosi yang positif. Membiarkan diri terpuruk dalam emosi negatif yang membelenggu tentu sangat tidak baik. Daripada terus-menerus kepikiran cekcok dengan pasangan semalam atau omongan menyakitkan si bos tadi pagi, kenapa tidak coba cari jalan keluar yang justru bisa memunculkan aura positif kamu? Ya, setelah sudah cukup tenang, pikirkan inti dari permasalahan yang membuat kamu uring-uringan. Selanjutnya, petik manfaat baik yang bisa dijadikan cambuk positif untuk menghalau emosi buruk kamu. Anggap saja, perkataan dari bos kamu adalah sebuah masukan baik yang akan meningkatkan kinerja kamu. Perdebatan dengan pasangan pun bisa kamu jadikan sebagai peluang baik guna mencari kelebihan dan kekurangan demi keharmonisan hubungan ke depannya. Memang, bukan hal mudah untuk menemukan hikmah di balik pahitnya emosi negatif. Akan tetapi, di sisi lain, kemampuan melihat permasalahan dari sisi yang baik bisa jadi ajang balas dendam untuk membantu kamu memancarkan emosi yang positif. Selanjutnya, yang terakhir, berlapang dada sebagai cara mengendalikan emosi. Setelah berjuang menghalau masalah yang kadang datang bertubi-tubi, kini saatnya kamu bangkit untuk membuktikan bahwa kamu baik-baik saja. Bukan berarti kamu harus terus menutup kesedihan yang ada. Hanya saja, tidak semua permasalahan harus ditunjukkan secara terang-terangan. Terlebih ketika sedang berada di situasi yang mengharuskan kamu tetap bersikap profesional. Jadi apa yang sebaiknya dilakukan?
kamu perlu menerima dengan lapang dada bahwa ada beberapa hal yang tidak mungkin diubah. Tugas kamu di sini adalah mengendalikan emosi tersebut, sesulit dan seberat apapun rasanya. Lagi-lagi, jangan terlalu terjebak dalam sisi negatif dari masalah kamu. Coba tengok sisi positifnya, yang mungkin bisa kamu ambil sebagai bentuk penyemangat diri untuk bertindak lebih baik lagi. Jadi, itu tadi ya teman-teman, 4 cara mengendalikan emosi agar kamu tetap tenang saat sedang kalut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe videonya ya. Semoga bermanfaat.